Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saja hari ini karena sudah terlambat ya. Jadi saya hari ini membawakan tajuk rencana atau teks editorial ya. Tajuk rencana atau teks editorial. Indikator kita hari ini yang pertama adalah menjelaskan tajuk rencana atau teks editorial itu apa supaya kalian paham. Kemudian yang kedua menjelaskan kaidah kebahasaannya ya. Yang pertama menjelaskan tajuk rencana atau teks editorial itu menjelaskan tajuk rencana dan teks editorial itu nanti kita masuk ke cirinya, masuk ke strukturnya dan lain-lain. Kemudian menjelaskan kaidah kebahasaan tajuk rencana dan terakhir itu mengkonstruksi tajuk rencana atau teks editorial. Nah, yang pertama, apa sih tajuk rencana atau teks editorial ini? Dan kalian juga bisa menemukannya di mana? Tajuk rencana atau teks editorial adalah artikel utama oleh redaktur koran mengenai pandangan redaksi terhadap peristiwa yang sedang membicarakan pembicaraan pada saat surat kabar itu diterbitkan. Jadi, tajuk rencana atau teks editorial ini merupakan dan kritikan komentar dari terhadap suatu kasus atau isu yang sedang hangat, yang sedang fenomenal saat itu. Ya, jadi ini adalah sebuah tulisan berbentuk artikel. Ya, berbentuk artikel. Kemudian namanya artikel, kita kembali kemarin, artikel itu pasti ada fakta dan ada opini. Faktanya di sini di tajuk rencana atau teks editorial dia membahas fakta yang aktual dan potensial, berarti yang lagi panas-panasnya, yang lagi hot-hotnya. Inilah isi dari tajuk rencana atau teks editorial. Opininya ini bisa berbentuk kritik, penilaian, prediksi, harapan dan saran. Ya, itu untuk bentuk kritik, penilaian, prediksi, harapan dan saran. Nah, kemudian kritik, penilaian, prediksi, harapan dan saran ini apa sih bedanya? Nah, ini bedanya yang pertama, berbentuk kritik. Kita lihat contoh kalimat dari kritik. Kenaikan harga itu merupakan kado tahun baru 2014 yang tidak simpatik, tidak bijak, dan tidak logis. Ini sebuah kritik ya. Ini bentuk dari kalimat sebuah kritik ya, bentuk kalimat sebuah kritik. Kemudian yang kedua yaitu penilaian. Ada penilaian di sini. Ya, opininya berbentuk penilaian. Kalau opininya berbentuk kritik, yang ini penilaian. Pertamina tidak bisa semata-mata menjadikan harga pasar dunia sebagai kiblat dalam membuat keputusan. Jadi di sini ada penilaian. Tidak bisa katanya. Jadi si penulis sudah membuat penilaian. Yang ketiga yaitu prediksi. Nah, prediksi dari si penulis, si pemilik koran ini. Redaksi menduga bahwa pengakuan pemerintah yang tidak mengetahui rencana kenaikan harga LPG 50% itu tidak benar. Jadi ada prediksi, praduga. Dan yang keempat yaitu harapan. Ada harapan dari si penulis. Pemerintah seharusnya, nah ada kata-kata yang merujuk kepada harapan. Pemerintah seharusnya menggunakan keuntungan besar dari hasil tambang minyak dan gas untuk sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Jadi ada harapan di sini. Dan yang terakhir adalah saran. Berarti ada masukan di dalam kalimat tersebut. Caranya dengan mengambil atau menyisipkan. Ada kata caranya. Jadi untuk teks tajuk rencana atau teks editorial ini, opininya bisa berbentuk seperti ini.
ada kritik, ada penilaian, ada prediksi, ada unsur pembangun opini dalam sebuah teks editorial. Nah, apa fungsi dari teks editorial ini atau tajuk rencana? Yang pertama adalah menjelaskan fakta dan akibatnya kepada masyarakat apabila isu itu benar adanya. Ya, apabila isu itu benar adanya. Sekarang itu yang lagi hot-hotnya adalah corona misalnya. Jadi kamu menjelaskan ini apa fakta, apa akibatnya. Ya, apa akibatnya karena pandemik ini? Apakah hanya sekedar penyakit saja atau ada akibat yang lain, misalnya membunuh perekonomian misalnya, menciptakan pengangguran. Nah, itu dia ya. Yang kedua, memberi pandangan kepada masyarakat terhadap isu. Jadi pandangan ini kamu bisa memberi pandangan yang positif, bisa yang negatif. Tergantung kepada fakta yang kamu sajikan di sebelumnya. Yang ketiga yaitu memberi penilaian moral mengenai isu. Jadi ada pemberian penilaian sama seperti yang tadi bahwasanya opini itu ada penilaian. Tadi kan untuk membangun opini dalam teks editorial itu yang ada di situ salah satunya adalah penilaian. Jadi penilaian itu bisa berbentuk penilaian moral. Dan yang terakhir, mengajak pembaca untuk ikut berpikir mengenai isu. Mengajak pembaca untuk ikut berpikir mengenai itu, bisa dia bersifat positif, bisa dia bersifat negatif. Jadi tajuk rencana ini tujuannya itu adalah mengajak pembaca mengikuti atau menolak sebesar-besarnya tentang isu yang ada. Nah, itu fungsinya. Kemudian ada struktur. Dalam teks pasti ada struktur. Nah, pasti ada pemula dan struktur tajuk rencana atau teks editorial. Yang pertama adalah pendapat, yang merupakan bagian berisi sudut pandang penulis mengenai masalah yang dibahas. Biasanya sebuah teori yang akan diperkuat dengan argumen. Jadi ini ada teorinya, ada argumen. Kamu mendukung. Kemudian yang berikutnya kedua yaitu argumentasi, yaitu pendapat, merupakan alasan atau bukti yang digunakan guna memperkuat pernyataan dalam tesis. Walau secara umum argumentasi diartikan untuk menolak suatu pendapat. Jadi biasanya argumentasi ini ya, biasanya tujuan dari tajuk rencana ini biasanya merujuk kepada penolakan, biasanya ya, merujuk kepada penolakan terhadap itu yang apa bisa jadi dia mendukung atau sebagian besar ini penolakan. Kemudian yang ketiga adalah penegasan. Ini berarti di bagian terakhir ya, penegasan merupakan bagian berisi penegasan ulang pendapat yang didorong oleh fakta di bagian argumentasi guna memperkuat penjelasan. Namanya penguatan kembali. Ya, penguatan kembali terhadap jadi yang terakhir adalah penegasan. Jadi penegasan berarti menguatkan kembali apa yang sudah diperjelas di argumentasi. Ya, ini adalah struktur pembentuk dari sebuah teks editorial. Berikutnya adalah jenis tajuk rencana atau teks editorial. Jadi jenisnya yang pertama adalah interpretatif editorial. Ya, interpretatif editorial yaitu misi utamanya adalah untuk menjelaskan isu atau topik dengan memberikan fakta-fakta dan figur untuk memberi pengetahuan. Jadi di sini lebih ke fakta ya. Walaupun opininya tetap harus ada. Pembangun opini dalam tajuk rencana yang tadi, yang 5 tadi tetap harus ada dalam sebuah teks editorial. Nah, contohnya ini, banjir bagian dari Indonesia. Ini cukup fakta ya. Banjir itu merupakan
bagian dari Indonesia, banyak dari beberapa tempat di Indonesia terkena banjir dan itu langganan ya. Nah ini untuk interpretatif editorial. Nanti untuk teksnya kalian bisa baca di sosiologi saya. Kedua yaitu kontroversial editorial yang dibuat meyakinkan pembaca pada keinginan atau kepercayaan pada suatu isu. Biasanya dalam editorial jenis ini pendapat yang berlawanan akan digambarkan lebih buruk. Ya, ini kalau yang ini jelas sangat penolakan. Yang buruknya lebih menonjol daripada yang baiknya. Yang buruknya lebih unggul daripada baiknya. Yang buruknya lebih unggul daripada yang baiknya. Untuk kontroversial, namanya kontroversial. Contohnya ini, pelayanan rumah sakit dan mutu kesehatan harus ditingkatkan. Ya, di sini semuanya hampir merata teks ini berupa keburukan dari pelayanan rumah sakit. Jenis berikutnya adalah explanatory editorial. Ya, adalah editorial yang menyajikan masalah untuk dinilai para pembaca. Biasanya tujuan teks ini adalah untuk mengidentifikasi masalah dan membuka mata masyarakat untuk lebih memperhatikan suatu isu. Solusi dari teks editorial ini terlalu tersirat, ya, tidak kelihatan berarti. Contohnya ini, memang tidak dipungkiri gaji PNS sangatlah rendah. Nah, siapa yang bilang kalau gaji PNS sekarang rendah ya kan? Oke, ini untuk jenis tajuk rencana ada 3, yang tadi ya sudah disebutkan. Berikutnya adalah kaidah kebahasaan dari teks editorial. Yang pertama adalah adverb. Ya, yang pertama adalah adverb atau kata yang biasa digunakan. Adverb ini adalah sebuah keterangan. Jadi ada keterangan waktu, ya, seperti selalu, biasanya, kadang, sebagian besar, sekarang, dan lainnya. Ini biasanya kata keterangan yang selalu muncul di teks editorial. Yang adalah konjungsi atau kata penghubung. Setiap teks pasti menggunakan konjungsi. Tetapi kalau untuk kaidah kebahasaan, biasanya konjungsinya ini yang dipakai adalah argumen dari teks tersebut. Contohnya bahkan, oleh karena itu. Konjungsi yang biasa digunakan di dalam kaidah kebahasaan. Yang adalah verbal material, yaitu yang berhubungan dengan fisik. Pikir verbal material lain seperti memberikan. Itu sudah menjadi filosofis. Perbuatan fisik. Berikutnya adalah verbal relasional atau verba yang menunjukkan hubungan intensitas. Ya, pengertian A adalah B dan milik mengandung pengertian A mempunyai B. Ya, ini verba relasional. Kemudian verba mental, verba kata kerja nak ya, jangan lupa verba adalah kata kerja, verba yang menerangkan persepsi, misalnya melihat, merasa, afeksi. Jadi dia ada persepsi di sini. Untuk kaidah kebahasaan teks editorial. Berikutnya adalah, nah ini contoh teks editorial, menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Ya, menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Ada pernyataan pendapat, ada argumentasi. Nah, perhatikan di sini ada judulnya. Ya, menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Lingkungan adalah suatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Pernyataan, ya, pernyataan, masih pernyataan di sini. Lingkungan merupakan tempat tinggal bagi semua makhluk hidup. Iya, masih pernyataan. Melestarikan lingkungan merupakan kebutuhan yang bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan tanggung jawab kita semua. Masuk dia pernyataan, tapi sudah ke opini ya.
sudah masuk ke opini. Nah, kalau seperti ini, opininya ini jenisnya apa? Penilaian kah, kritik kah, atau dia saran? Ini masuk ke penilaian ya. Ini masuk ke penilaian. Setiap orang harus berusaha untuk menyelamatkan lingkungan di sekitarnya. Iya, ini masih pernyataan, tapi berupa pendapat. Misal, di sekolah, seluruh warga harus menjaga kelestarian lingkungan agar dapat beraktivitas dengan nyaman. Salah satu menjaga kelestarian lingkungan adalah menjaga kebersihannya. Ini pernyataan pendapat. Masuk dia ke argumentasi. Nah, ini argumentasi. Ya, pendapat secara keseluruhan. Kalau yang tadi di paragraf pertama dan kedua dia merupakan pernyataan, tapi pernyataan dalam bentuk pendapat. Kalau yang ini memang benar argumentasi yang tadi ya, yang 5 tadi. Menjaga kebersihan lingkungan sangatlah berguna karena dengan lingkungan yang bersih maka akan tercipta kehidupan yang aman, sehat dan sejuk. Jadi sampai di sini ya argumentasi semua. Kemudian ini demi terciptanya lingkungan ya, sampai dia ke paragraf ke-6 masih pada argumentasi ya, masih kepada argumentasi dan berikutnya adalah penegasan ulang. Lihat penegasan ulang ya. Dengan kegiatan-kegiatan itu merujuk kepada teks yang sebelumnya. Makanya dia disebut dengan penegasan ulang. Diharapkan dapat menyadarkan para siswa untuk menjaga kebersihan. Secara keseluruhan, kebersihan dan keasrian sekolah adalah tanggung jawab bersama dari setiap warga di lingkungan sekolah. Sudah ya, ini penegasan ulang. Akhirnya diharapkan, nah ini sudah ada pengharapan di sini. Akhirnya diharapkan akan lahir siswa-siswi yang cerdas, bermutu dan berwawasan lingkungan. Nah ini untuk paragraf atau untuk teks editorial atau tajuk rencana. Sudah kita kenal ya. Sudah. Jadi untuk pertemuan berikutnya, karena tadi terlalu lama, jadi untuk pertemuan berikutnya kita masih bahas contoh teks editorial untuk konstruksi berikutnya. Jadi demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih,